Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Widya Rahman. Saya merupakan salah satu ahli pertama administrator kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Adapun pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran indikator mutu, 6 menu indikator nasional mutu, serta mengenai pengoperasian aplikasi indikator nasional mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pengukuran indikator mutu dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah upaya-upaya mutu yang telah dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan benar-benar dapat meningkatkan mutu pelayanan secara signifikan. Saat ini, terdapat 6 indikator nasional mutu Puskesmas, yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, angka keberhasilan pengobatan pasien TB sensitif obat, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar, dan kepuasan pasien. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengoperasian aplikasi indikator nasional mutu di tingkat Puskesmas. Kegiatan pengukuran sampai dengan pelaporan hasil capaian INM harus dilakukan dengan cermat dan teliti, karena kesalahan dalam pengukuran sampai dengan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Langkah awal untuk memulai aplikasi, setiap pengguna harus memastikan koneksi dan jaringan internet stabil. Selanjutnya, semua pengguna diminta untuk membuka browser pada masing-masing komputer atau laptop. Kemudian, tuliskan alamat website yaitu http://mutufasiankes.kemkes.go.id ke dalam browser yang tersedia, kemudian klik OK atau Enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini yang isinya meminta pengguna aplikasi untuk memasukkan username dan juga password. Untuk dapat login ke website tersebut, silahkan masukkan kode registrasi Puskesmas ke dalam kolom username dan selanjutnya adalah memasukkan password standar yang diberikan oleh Kemenkes. Setelah pengguna berhasil login, maka tampilan pertama yang terlihat adalah dashboard aplikasi indikator nasional mutu seperti ini. Pada tampilan dashboard ini akan menyajikan data hasil capaian semua INM sesuai periode penginputan data yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab mutu Puskesmas. Dalam menu dashboard ini terdapat tampilan yang terdiri dari 4 bagian besar, yaitu indikator nasional mutu, periode pelaporan, target masing-masing INM, dan hasil pengukuran, di mana setiap hasil pengukuran INM langsung otomatis akan tampil di menu dashboard menurut bulan dan data capaian. Pertama, kita akan mengisi indikator mengenai kepatuhan kebersihan tangan atau KKT. Adapun langkah-langkah untuk masuk ke menu INM KKT, yaitu arahkan kursor ke arah kiri bagian bawah layar. Nanti kita akan menemukan pilihan kepatuhan kebersihan tangan. Kemudian kita klik dan akan muncul pilihan input KKT dan laporan KKT. Untuk melakukan penginputan data, maka selanjutnya kita klik input KKT dan akan muncul tampilan seperti ini. Pada kolom tanggal diisi tanggal dilakukan pengukuran atau pengamatan. Kemudian untuk nama ruangan akan otomatis keluar sesuai dengan kriteria Puskesmas masing-masing menurut data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, untuk observer, kita isi dengan nama observer yang sudah diinput di menu Master Observer, lalu tinggal klik nama yang sudah melakukan pengukuran. Selanjutnya, untuk kolom nama petugas yang diamati, input nama lengkap petugas yang diamati agar mudah dilakukan penelusuran jika ingin melakukan intervensi perbaikan. Kemudian pada kolom 5 indikasi di sini tinggal diklik peluang-peluang yang tertangkap oleh pengamatan yang dilakukan maksimal 20 menit, tapi rata-rata selesai dilakukan dalam waktu 10 menit saja. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan dapat dipilih
apakah menggunakan air mengalir atau cuci tangan, atau juga dengan menggunakan hand sanitizer atau hand rub, atau mungkin tidak dilakukan kebersihan tangan. Tinggal diklik saja kolom yang dimaksud sesuai dengan data yang ada pada instrumen pengambilan data atau formulir kepatuhan kebersihan tangan. Dan yang terakhir adalah jika semua data sudah terisi, maka klik simpan. Ketika sudah tersimpan, selanjutnya bisa dilihat riwayat penginputan INM kepatuhan kebersihan tangan seperti di bawah ini. Yang kedua adalah indikator kepatuhan penggunaan APD. Adapun langkah-langkah untuk masuk ke menu indikator kepatuhan penggunaan APD yaitu arahkan kursor ke arah kiri bawah layar. Nanti kita akan menemukan pilihan kepatuhan penggunaan APD. Untuk melakukan penginputan data, maka selanjutnya kita klik input penggunaan APD dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kolom tanggal, diisi tanggal dilakukan pengumpulan data atau pengukuran data. Kemudian untuk kolom nama ruangan, otomatis akan keluar sesuai dengan kriteria puskesmas masing-masing menurut data dari Pusdatin dan Kementerian Kesehatan. Tinggal klik ruangan mana yang dilakukan pengukuran. Kemudian untuk nama observer, tinggal diklik nama yang melakukan pengukuran atau pengamatan. Serta untuk nama petugas, diisi nama petugas yang diamati, input nama lengkap petugas yang diamati agar mudah dilakukan penelusuran jika ingin melakukan intervensi perbaikan. Untuk pilihan penggunaan APD lengkap sesuai indikasi, diisi sesuai dengan data yang diperoleh pada saat pengamatan. Jika petugas yang diamati menggunakan APD lengkap sesuai indikasi, maka klik ya. Dan jika petugas yang diamati tidak menggunakan APD lengkap sesuai indikasi, maka diklik tidak. Setelah data terinput, maka klik simpan untuk menyimpan hasil pengukuran. Selanjutnya bisa dilihat hasil penginputan data penggunaan INM kepatuhan penggunaan APD seperti di bawah ini. Kemudian indikator nasional mutu yang ketiga adalah kepatuhan identifikasi pasien. Sama seperti penginputan indikator sebelumnya, langkah-langkah untuk masuk ke menu indikator kepatuhan identifikasi pasien yaitu arahkan kursor ke arah kiri bagian bawah layar. Nanti kita akan menemukan pilihan kepatuhan identifikasi pasien. Kemudian kita klik dan akan muncul pilihan input kepatuhan identifikasi pasien. Untuk melakukan penginputan data, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tanggal penginputan diisi dengan tanggal di mana dilakukan pengamatan pada petugas. Kemudian selanjutnya untuk observer yang melakukan pengamatan kepatuhan bisa dipilih siapa yang melakukan observasinya. Selanjutnya untuk petugas yang diamati diisi dengan nama petugas yang diamati. Kemudian untuk mengisi data kepatuhan identifikasi pasien sesuai dengan intervensi yang dilakukan, tuliskan kepatuhan identifikasi yang dilakukan oleh petugas berdasarkan intervensi yang dilakukan oleh petugas yang diamati. Di sini terdapat 6 indikator tindakannya, bisa dipilih identifikasi ya jika dilakukan, tidak untuk jika tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya klik simpan sehingga data yang diinput akan terekam dalam riwayat penginputan sebagaimana tampilan di bawah ini. Selanjutnya, indikator yang keempat adalah keberhasilan pengobatan TB semua kasus sensitif obat.
Langkah-langkah untuk masuk ke menu indikator keberhasilan pengobatan TB semua kasus SO sama seperti indikator sebelumnya. Dengan mengklik menu di bagian kiri layar yaitu input keberhasilan pengobatan TB semua kasus SO. Namun, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa data pasien sudah diinput dalam submenu pasien di menu master. Karena data yang diinput merupakan data yang bersifat retrospektif. Untuk nomor rekam medis, diisi nomor rekam medis pasien. Apabila sudah diinput pada menu pasien di master, maka nama pasien akan muncul secara otomatis. Kemudian, untuk tanggal selesai pengobatan, diisi tanggal selesai pengobatan pasien TB sensitif obat. Lalu, untuk add pasien baru di sini digunakan untuk menginput data pasien jika belum diinput dalam submenu pasien, yang terdiri dari nomor rekam medis, nama lengkap, nik, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kemudian, simpan. Pastikan bahwa data pasien TBSO yang sudah menyelesaikan pengobatan sudah tersedia, yaitu tercantum dalam formulir TB. Selanjutnya, mulai melakukan penginputan data pasien TBSO yang telah menyelesaikan pengobatan. Untuk data keberhasilan pengobatan TB, kita akan mengisi data upaya peningkatan mutu keberhasilan pengobatan TB dimulai dari pemeriksaan dahak yang tepat dan benar, pengawasan minum obat, pemberian obat sesuai regimen dan dosis obat yang tepat, pemantauan pengobatan dan efek samping obat, kemudian pencatatan rekam medis. Kemudian, pilih simpan untuk menyimpan hasil penginputan data keberhasilan pengobatan. Indikator selanjutnya adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Sebelum melakukan pengentrian data, pastikan bahwa data ibu hamil yang telah bersalin sudah dientri pada menu master, khususnya submenu pasien. Selanjutnya, petugas memasukkan data-data sesuai dengan yang tertera di dalam sumber data, baik itu kohort ibu, kartu ibu, buku register ibu, dan sumber data lainnya yang tersedia di puskesmas sesuai dengan yang diminta dalam kamus indikator. Langkah pertama, klik INM pelayanan ANC sesuai standar pada menu indikator nasional mutu. Tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut. Untuk tahapan penginputan data INM ini, yang pertama, untuk nomor kohort, ketik nomor kohort sesuai dengan tertera di dalam sumber data. Karena data ibu hamil yang telah bersalin sudah dientri, maka nama pada saat diketik nomor kohort, nama ibu hamil otomatis akan tampil di menu nama pasien. Kemudian, untuk nama pasien sendiri akan muncul secara otomatis jika sudah melakukan penginputan di submenu pasien pada menu master dan akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, untuk tanggal bersalin, diisi tanggal ibu bersalin pada submenu tanggal bersalin. Pilih tanggal sesuai dengan tanggal ibu bersalin. Setelah dilakukan input data ibu hamil bersalin, maka selanjutnya petugas dapat mengisi data kelurahan asal ibu bersalin sesuai dengan yang tertera di dalam kartu tanda penduduk. Begitupun mengenai data kecamatan, di dalam kolom kecamatan disesuaikan dengan yang tertera dalam kartu tanda penduduk. Kemudian, petugas menginput namanya ke dalam kolom petugas. Kolom ini diisi oleh masing-masing petugas yang melakukan penginputan data ANC. Setelah itu, petugas mulai melakukan entry data standar pelayanan ANC yang telah diberikan kepada ibu hamil yang telah bersalin, baik standar kuantitas maupun standar kualitas.
Untuk entry data, petugas cukup mengklik kolom-kolom di bagian setiap standar pelayanan ANC. Data standar kuantitas terdiri dari 4 kali kunjungan mulai dari K1 hingga dengan K4. Sedangkan untuk data standar kualitas terdiri dari 10 standar, di antaranya pengukuran BB dan TB, pengukuran tekanan darah, pengukuran lila, pengukuran TFU, pemeriksaan DJJ, status imunisasi dan TT, pemberian tablet FE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana, dan juga temu wicara. Hasil penginputan data dapat dilihat di bagian bawah setelah entry data, yaitu pada riwayat penginputan pelayanan ANC. Kemudian, untuk indikator yang terakhir adalah kepuasan pasien. Setelah puskesmas melakukan survei kepuasan pasien, tahapan selanjutnya adalah mengentry data hasil survei ke dalam aplikasi INM kepuasan pasien. Untuk mengisi hasil survei kepuasan pasien, masuk ke menu INM, kemudian klik menu kepuasan pasien untuk melakukan penginputan. Maka klik input kepuasan pasien. Tampilannya akan seperti ini. Untuk kolom bulan diisi waktu saat pelaksanaan survei, yaitu sesuai dengan waktu pelaksanaan survei kepuasan pasien. Kemudian untuk ruangan, pilih ruangan yang akan di-entry datanya. Berdasarkan kuesioner sesuai dengan data dari ruangan, entry data hasil survei yang dimulai dengan mengetik nomor responden yang tertera di kuesioner, kemudian memasukkan hasil survei sesuai dengan unsurnya, mulai dari unsur 1 sampai dengan unsur 9, sesuai dengan ketentuan pengisian kuesioner dalam kamus indikator. Nilai minimal adalah 1 dan untuk nilai maksimalnya adalah 4. Setelah data sudah dipastikan sesuai, lalu klik simpan. Kemudian, hasil dari entry data akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Sekian tutorial video ini saya buat. Semoga dengan adanya tutorial video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para SDM mutu yang tersebar di setiap puskesmas di wilayah Kabupaten Majalengka dan umumnya bagi para SDM mutu yang tersebar di wilayah seluruh Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat mendedikasikan diri dalam meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan demi menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.